Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Ya, silakan ketua kelas Virus untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Kita berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, bagus sekali, semuanya sehat. Ada yang tidak masuk? Oh ya, karena mungkin ini musimnya sedang pancaroba berganti ya. Kita doakan saja teman kita yang sedang sakit semoga segera sembuh. Amin ya anak-anak. Oke, hari ini kalian ya akan mengikuti pembelajaran bersama Bu Lika. Semoga tetap semangat ya. Coba, mana semangatmu? Ya, terima kasih. Nah anak-anak, sebelum kita ke materi ya, kita menyanyikan lagu nasional dulu. Ya, tahu lagu Berkibarlah Benderaku? Ya, oke, sekarang kalian berdiri semuanya. Kita menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku bersama-sama. Ya, kemudian disambung dengan profil pelajar Pancasila. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, bagus sekali, semangat sekali hari ini ya. Oh ya, coba saya cek suaranya. Mana suaramu? Mana semangatmu? Teguh bendera
apa-apa ya. Nah, oke, pada pagi hari ini coba kalian perhatikan. Nah, apa itu? Peraturan apa yang kamu temui dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Ayo, kira-kira ada yang tahu? Silakan tunjuk tangan. Peraturan seperti apa yang pernah kamu temui di sekolah ataupun di rumah? Piket, bagus ya. Piket di sekolah. Ada lagi? Kita membuang sampah sembarangan. Oke, bagus. Kalau di rumah mungkin ada yang tahu peraturan yang dibuat oleh orang tua di rumah? Apa? Sikap sopan santun. Iya, bagus. Bersikap sopan santun. Ya, oke. Mungkin itu ya. Itu sebagian dari peraturan. Nah, sekarang ini, lagi. Pernahkah kamu tidak mentaati peraturan? Pernah? Pernah. Saat kamu tidak mentaati peraturan, apa yang kamu rasakan? Iya, betul. Merasa bersalah. Kemudian apa? Menyesal. Ya, bagus. Setelah itu, nah sekarang, apakah peraturan sama dengan norma? Sama atau tidak? Nah, antara sama atau tidak kita akan lihat berikut ini. Nah, pada materi hari ini kita akan masuk pada bab apa? Tentang apa? Norma. Apa itu norma? Nah, ya. Sebelum saya ke apa itu norma, penjelasannya dan jenis-jenis norma, Monika akan membacakan tujuan pembelajarannya dulu. Yang pertama, dengarkan ya. Peserta didik dapat mengklasifikasikan norma dan aturan yang berlaku di lingkungan sekitarnya dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mempertajam dan membuktikan penerapan norma dan aturan yang berlaku di sekolah dan lingkungan sekitar di bawah pengawasan orang tua dan guru dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan norma dan aturan yang terkait dengan hak dan kewajibannya sebagai warga sekolah dan anggota masyarakat di lingkungannya dengan tepat. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mengategorikan dan menunjukkan hak dan kewajibannya sebagai warga sekolah dan anggota masyarakat di lingkungannya dengan tepat. Itu tadi tujuan pembelajaran yang harus Monika sampaikan kepada kalian. Nah, sekarang kenapa saat kita berjalan di depan orang yang lebih tua tuh harus menunduk, membungkuk dan menyapa? Apa? Karena harus sopan kepada yang lebih tua. Ya, bagus. Ada lagi jawaban lain? Mungkin ada? Tidak apa-apa. Tidak ada jawaban yang salah. Ya, karena pendapat harus kita hormati dan kita hargai. Ada lagi yang mau berpendapat? Ada? Oke, ya, ya betul, hampir betul ya dari Syam tadi yang disampaikan. Kenapa kok kita ketika melewati di depan orang tua, orang banyak, kita harus membungkuk, kemudian menyapa, permisi, seperti itu? Karena itu termasuk sopan santun. Nah, itu masuk dalam norma kesopanan. Nah, terus apa yang terjadi jika kita hanya diam dan berjalan biasa saja? Tidak sopan, ya. Hal seperti itu tidak patut kita contoh. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar orang sedang naik bus, ya. Yang satu duduk dengan santainya, padahal yang satu ada orang yang cacat. Kemudian sebelahnya ibu hamil. Pantaskah seperti ini? Tidak. Kenapa? Karena tidak membagi tempat duduk pada yang lebih tua. Iya, tidak membagi tempat duduk, bukan lebih tua, tapi kepada orang yang lebih membutuhkan. Contohnya ibu hamil. Ibu hamil itu kan bersusah payah, berat setiap hari membawa bayinya, ya masih dalam kandungan. Terus sebelahnya ada orang cacat. Nah, itu harus wajib kita hormati. Ya, jadi mendahulukan ibu-ibu, lansia dan juga orang yang cacat. Kemudian yang kedua, nah apa ini?
Ya, membuli temannya di sekolah. Apakah boleh dilakukan? Tidak. Ini juga melanggar norma kesusilaan. Tapi juga ada kaitannya dengan norma hukum. Kalau orang tuanya tidak terima, anaknya diperlakukan seperti itu, bisa masuk dalam penjara pidana. Ya, jika orang tuanya tidak terima, karena ini perbuatan asusila, ya, melanggar kesusilaan. Ya, kemudian, nah, sekarang tadi kita sudah membahas beberapa contoh, ya. Apa itu norma? Nah, ini kita dapat ambil pengertiannya. Kalau norma itu apa? Iya, berlaku di masyarakat, tertulis ataupun tidak tertulis. Ya, kemudian, nah, jenis-jenis norma. Nah, yang pertama apa? Norma agama. Yang kedua? Yang ketiga? Dan yang keempat? Nah, ada 4 jenis norma yang harus kalian ketahui, ya, agama, kesopanan, kesusilaan, dan hukum. Nah, ini nanti akan kita ketahui lebih lanjut. Nah, yang pertama ini contoh pelanggaran norma agama, ya. Nah, sebelumnya ciri norma agama itu pertama bersumber dari Tuhan yang Maha Esa. Sudah menjadi ketetapan dalam kitab suci. Agama manapun itu, tidak ada agama yang mengajarkan jelek, nggak ada, semuanya bagus, ya. Kemudian yang kedua, bersifat menyeluruh atau universal. Yang ketiga, norma agama dilaksanakan akan mendapat pahala kalau dilaksanakan dengan benar. Tapi kalau dilanggar mendapat dosa dan juga bisa mendapat hukuman di akhirat nanti. Nah, ya, makanya jangan melanggar norma agama. Kemudian bersifat luas dan berlaku untuk seluruh umat manusia beragama. Contoh pelanggarannya, mencuri, ini berdosa. Ini juga termasuk melanggar norma hukum juga, ya. Kemudian apa itu? Tawuran yang menyebabkan kematian. Kemudian apa? Judi. Nah, jangan sampai, ya, dari kita melakukan pelanggaran norma agama. Yang kedua, norma kesopanan. Nah, kalau norma kesopanan itu, ya, aturannya digunakan untuk menjaga sopan santun di lingkungan, memberi batasan seseorang dalam bertingkah laku. Sanksinya tidak tegas memang, tapi dikucilkan masyarakat, ya, dirasani sama masyarakat. Wah, itu kok gak sopan, itu seperti ini, misalnya seperti ini. Nah, duduk tidak sopan seperti ini, ya, ini tidak pantas. Kemudian ini, walaupun ini hal sepele, hal kecil, ya, tapi itu juga melanggar kesopanan. Coba kamu kentut di depan orang banyak bersuara, wah, itu tidak sopan. Yang benar pelaksanaannya seperti ini. Nah, bagaimana ini? Membungkukkan badan ketika berjalan di depan orang yang lebih tua. Nah, ini contoh pelaksanaan norma kesopanan. Nah, sekarang kesusilaan. Nah, itu tadi, ya, seperti contoh yang kita hadirkan tadi yang pertama. Norma kesusilaan itu diputuskan melalui hati nurani manusia, ya, bersifat tidak kekal, dan sanksinya rasa malu dan penyesalan, ya. Contoh yang lainnya, nah, menyiksa hewan peliharaan. Kalau tidak mau memelihara, ya sudah, dilepaskan aja, jangan disiksa, tidak diberi makan, dipukul, jangan sampai, ya. Itu juga melanggar norma hukum, ya, karena ada perlindungan hewan juga, ya. Yang terakhir, norma hukum. Kalau norma hukum ini sudah ditetapkan oleh pemerintah, oleh negara, ya. Kalau kalian melanggar, ya, tentunya akan kena denda, sanksi pidana, bahkan penjara, ya. Contohnya itu main hakim sendiri, ya, kemudian mencuri, merampok, ya, kemudian kekerasan pada anak, kekerasan pada perempuan, dan juga melanggar lalu lintas. Nah, itu tadi tentang norma-norma. Nah, kemudian penerapan norma di sekolah sangat ada kaitannya dengan hak dan kewajiban kalian di sekolah. Ada nggak kira-kira? Ada, tentu ada, ya. Contohnya
ya tadi itu yang disebutkan teman kalian, piket, menghormati guru, bersalaman dengan guru, tentunya ada kaitannya dengan norma dan hak kewajiban siswa di sekolah. Nah, kalau contoh pelaksanaan norma di sekolah, nah banyak sekali ya dari contoh-contohnya ini ya. Nah, seperti yang saya sebutkan, mengikuti upacara bendera, kemudian masuk ke kelas dengan bersalaman dengan guru, tertib, bermain bersama teman, ya ini contoh berkebinekaan global ya, tanpa membeda-bedakan agama, suku, budaya, ya semuanya harus sama ya. Kemudian kalau yang seperti ini bagaimana? Boleh dilakukan tidak? Tidak boleh. Membuli temannya, menjambak rambutnya, mengejek, berkelahi, membuli ya, tidak boleh. Stop bullying, tidak boleh. Ini bisa masuk dalam pasal-pasal perundangan ya. Kalian bisa dilaporkan kalau membuli temannya, ya orang tuanya nggak terima. Nah ya makanya kita harus menjaga sopan santun, perilaku kita dimanapun, bukan cuma di rumah, sekolah ataupun masyarakat, dimanapun itu. Nah, sekarang saya tanya, pernahkah kalian melihat pelanggaran norma di masyarakat? Pernah? Seperti apa contohnya? Mengejek teman, ada lagi? Membuang sampah sembarangan, ada lagi? Mungkin yang dilakukan orang dewasa pernah lihat apa? Di jalan raya atau? Iya. Ulangi, melanggar lampu merah ya. Kemudian tidak membawa apa surat-surat penting saat berkendara, itu juga melanggar hukum ya. Nah sekarang jadi dapat kita buat tabel mudah untuk kalian seperti ini ya. Pertama, agama, sumber, tujuan, dan sanksi. Agama sumbernya tadi dari kitab suci, kemudian tujuannya apa? Sanksinya kalau kesusilaan, tujuannya sanksinya kalau kesopanan, kemudian tujuannya untuk menciptakan, dan sanksinya yang terakhir hukum, sumbernya undang-undang atau peraturan dari pemerintah. Kemudian tujuannya dan sanksinya apa? Nah, kalau berat bisa dipenjara. Nah, sekarang coba kalian keluarkan buku tugas kalian. Ya, kalian amati gambar berikut ini. Nah, di sini ada salah satu gambar tentang pelanggaran norma. Kira-kira pelanggaran norma apa itu? Ya, coba kalian tulis. Ya, tulis pada bukumu. Ya, buku tugas PKN. Ya, kira-kira pelanggaran norma apa yang terjadi? Kemudian sumbernya dari mana? Norma yang kamu sebutkan dalam pelanggaran itu tadi ya, pada gambar ini loh ya. Kemudian sanksinya itu apa? Oke, silakan Bu Dika kasih waktu untuk mengerjakan. Yuk, satu soal saja. Yuk, coba ditulis. Langsung jawabannya enggak apa-apa. Bu Dika kasih waktu ya. 5 menit. Kamu kumpulkan di kelompokmu buku kamu. Nah, di kelompok aja dulu, nanti Bu Dika cek. Ya.
Nah, coba semuanya kelas 4. Kelas 4. Kelas 4. Kelas 4. Kelas 4. Kelas 4. Cerdas, kreatif, berkarakter, hebat gitu ya. Oke. Ya, oke ya. Nah, ini Bu Lika akan minta tolong temanmu untuk memperagakan pelanggaran norma. Ya. Nah, coba saya pertama ada 2 peragaan. Yang pertama saya panggilkan Virus dan Arya. Yang satu Hasna. Tolong Hasna sambil membawa 2 tas. Ambil 2 kursi. Pelan-pelan ke sini, ambil 2 kursi. Ya, sama tongkat 1. Ya, 2 kursi kosong. Yang deket aja sini sama sini. Nah, kita akan memperagakan contoh pelaksanaan norma yang baik dan pelanggaran norma. Contohnya ada orang tua dan ibu-ibu yang sedang kerepotan naik bus. 2 kursi, ya 2 kursi, ya di sini. Nah silakan. Virus duduk dengan membawa buku. Nah, semisal sedang membaca majalah. Nah duduk. Kemudian silakan masuk ibu-ibu yang repot dari pasar. Kemudian ada kakek-kakek naik bus. Nah, pegangan kek biar nggak jatuh. Nah, ada kakek-kakek, tapi di sini ada orang yang sehat, cuek seperti itu. Betulkah seperti ini? Tidak, ya, karena ini contoh pelanggaran norma kesopanan. Nah, karena tidak membiarkan kakek-kakek yang lebih tua untuk duduk. Yang benar bagaimana? Nah, coba sekarang diulang. Yang benar bagaimana, Hasna? Yuk, Hasna. Nah, silakan ibu-ibu dari pasar masuk bis. Nah, kemudian ada kakek-kakek yang sudah tua. Bagaimana reaksinya? Oke. Betulkah? Bagus ya. Jadi kita harus mengutamakan orang yang lebih tua. Sekarang peragaan yang kedua. Nah, silakan kursinya dikembalikan dulu di sana dulu. Ya. Sekarang peragaan yang kedua. Tasnya taruh sini dulu, Mbak. Tidak apa-apa. Peragaan main hakim sendiri. Nah, ya tapi jangan tenangan ya. Ini hanya pura-pura saja. Silahkan, saya butuh 4 orang, 2 lagi, Evan dan Falah. Betul dong? Evan, Falah. 1 lagi, Virus nanti sebagai pencurinya, ya. Yang 1 siapa? Febri. Oh, Nuril. Ya, di sini ya, kalian berempat di sini. Kemudian ada ibu-ibu yang sedang membawa tas, nanti ada copet. Bentar, mundur lagi dulu. Nah, yuk silakan berjalan. Kemudian diambil, bilang copet. Nah, dipukuli kayak gini. Nah, betul nggak? Betul nggak? Tidak. Yang betul bagaimana? Diulang. Yang betul bagaimana? Nah, yuk coba yang betul bagaimana? Nah, jalan terus. Nah, langsung ditangkap. Dibawa kemana? Nah, dibawa ke kantor polisi. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk teman-teman kalian. Ya, seperti itu. Jadi tidak boleh main hakim sendiri. Harus diserahkan ke kantor polisi atau pihak yang berwajib. Nah, sekarang ini Bu Lika ada tugas kelompok ya. Sebelumnya Bu Lika bagi kelompok dulu. Saya panggil. Nah, ini untuk nama kelompoknya sesuai dengan Pancasila saja ya. Kelompok bintang ketuanya silakan maju. Ya, diambil nama kelompoknya. Nah, ini kelompok bintang. Bintang sila berapa? 1. Kedua apa? Rantai. Ketua kelompok rantai mana?
Ya, silakan diterima nama kelompoknya. Kemudian yang ketiga apa? Beringin. Ketua kelompoknya siapa? Silakan diterima. Nah. Kemudian setelah itu kepala banteng. Mana kepala banteng? Diterima ketua kelompoknya? Iya, tidak apa-apa. Kemudian yang terakhir padi dan kapas. Ketua kelompoknya untuk mengambil. Nah, namanya dihadapkan ke depan ya agar tahu nama kelompoknya. Nah, di sini ini nanti Bu Lika sudah punya tugas kelompok dan kalian nanti akan mempresentasikan tugas kelompok kalian. Ya, nanti akan salah satu perwakilan untuk maju mengerjakan tugas kelompok ini. Ya, saya bagi dulu. Silakan ditulis nama kelompoknya. Yang atas nama kelompoknya apa? Kemudian anggotanya ditulis. Oke, silakan tulis nama kelompoknya dulu dan anggotanya. Ya. Tulis nama kelompok dan anggota kalian dulu. Ya. Di situ ada 5 soal. Ya, ada 5 soal. Ada beberapa gambar bermasalah, yaitu masalahnya buat kalian itu apa maksudnya? Sebuah kasus ya. Sebuah permasalahan kira-kira itu pelanggaran norma apa? Silahkan kalian cermati dan amati. Kira-kira itu pelanggaran norma apa dan sanksinya apa? Dan kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya. Ya, coba konsentrasi, fokus, siap. Nah, sekarang kalian coba berkonsentrasi mengerjakan soal kelompok, ya.
Oke, saya kasih waktu 1 menit lagi. Yuk. Yang sudah nanti persiapan maju ke depan ya. Sudah kelompok bintang? Nah, sekarang saatnya kita untuk presentasi kelompok ya. It's time to presentation ya. Nah, sebelumnya kita tepuk semangat dulu semuanya. Tepuk semangat. Oke ya, sudah siap? Oke, mana siap Bu? Mana semangat Bu? Oke ya. Pertama kelompok yang akan maju adalah kelompok pohon beringin. Silakan untuk ketua kelompok membacakan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang. Saya dan kelompok pohon beringin akan membacakan hasil diskusi dan dari kelompok kami. Bagaimana pendapatmu tentang gantian? Apakah terjadi pelanggaran norma? Jelaskan. Ya. Jadi pelanggaran norma yaitu melanggar norma hukum dan norma kesusilaan karena menyebabkan orang luka-luka dan meninggal dan melanggar undang-undang. Dua. Apa yang dimaksud dengan norma? Jelaskan pengertian dan jenisnya. Norma adalah kaidah atau aturan yang berlaku di masyarakat. Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Demikian pendapat dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok pohon beringin. Ya, bagus sekali ya pendapatnya. Oke, untuk kelompok selanjutnya yaitu dari kelompok kepala banteng. Silakan perwakilan ketua kelompok kepala banteng untuk membacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya. Saya dari kelompok Banteng akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. 1. Bagaimana pendapatmu tentang gambar di atas? Apakah terjadi pelanggaran norma? Ya, terjadi karena ada pelanggaran norma kesusilaan dan hukum. Karena terjadi pemukulan dan membacakan yang menyebabkan kemudian dan melanggar undang-undang negara. Apa yang dimaksud dengan norma? Jelaskan bagaimana jelaskan. Norma adalah kaidah atau aturan yang berlaku di masyarakat. Jenisnya ada 4: norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma agama. Demikian pendapat dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kelompok kepala banteng. Semuanya tepuk tangan. Iya. Oke, bagus sekali ya. Tanggapan dan pendapatnya sangat bagus sekali ya. Patut kita acungi jempol karena berani menyampaikan pendapat di depan. Oke, untuk kelompok selanjutnya. Sekarang perwakilan untuk maju kelompok padi dan kapas, silakan satu aja ketua kelompoknya untuk membacakan hasilnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok Padi dan Kapas. Nama saya Fairuz Azam Adikri. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. 1. Bagaimana pendapatmu tentang gambar di atas? Apakah terjadi pelanggaran norma atau jelaskan tidak baik norma hukum dan norma kesusilaan? Alasannya karena menyebabkan kemacetan atau tewasnya seorang murid dan bisa dipenjara. Sekian dari kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, tepuk tangan. Ya, terima kasih. Itu tadi pendapat dari kelompok Padi dan Kapas. Sekarang saya mau minta satu lagi dari kelompok perwakilan untuk yang perempuannya, coba kelompok rantai untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok rantai. Nama saya Safia Putri Santiago. Saya akan membacakan hasil diskusi saya. 1. Bagaimana pendapatmu tentang gambar di atas? Apakah terjadi pelanggaran norma? Jelaskan. Terjadi norma kesusilaan. Sanksi tidak. Sanksinya? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok rantai, tepuk tangan. Satu lagi mungkin kelompok yang ingin berpendapat. Satu lagi. Siapa? Siapa? Ada lagi satu lagi? Hasna maju. Nah, satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok kita akan membacakan diskusi kelompok kami. Bagaimana pendapatmu tentang gambar di atas? Apakah terjadi pelanggaran norma? Jelaskan. Terjadi pelanggaran yaitu norma agama dan hukum. Karena menyebabkan seorang meninggal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Ya. Semua pendapat apapun itu harus kita hargai ya. Oke, sekarang ketua kelompok mengumpulkan tugasnya. Ketuanya saja ke saya. Nah, terima kasih. Tugas kelompoknya saya terima ya. Nah, terima kasih juga untuk kelompok yang sudah maju, yang memberikan pendapat. Kalian benar-benar hebat dan berani ya. Nah, sekali lagi aplaus, tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, aplaus. Ya, bagus sekali ya untuk hari ini ya. Sebelumnya coba kita ice breaking sebentar yuk, biar kalian semangat, berdiri semuanya. Ya, ice breaking gerakan tangan ya. Naik ke rumah. Ingat ya, 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kursi yang sedang bekerja.
Hari ini kalian sangat semangat sekali ya. Nah, anak-anak, untuk hari ini nanti, kalau Bu Lika ada tugas mengerjakan LKPD ya. LKPD ini ada evaluasi mandiri juga. Ada 20 soal yang akan Bu Lika bagikan ya. Sekarang Bu Lika bagikan dulu. Ini individu. Kalau tadi itu tugas kelompok. Kalau ini tugas evaluasi mandiri atau individu. Jadi dikerjakan sendiri ya. silakan tulis nama, kelas, dan nomor absen. Nama lengkap ya.
Oke? Sudah selesai anak? Sudah selesai ya? Nah, sekarang ketua kelompok mengumpulkan tugasnya masing-masing per kelompok. Jadi yang mengumpulkan ke Bu Nika, ketua kelompok saja. Nah, yo yang ya. Ya, terima kasih kelompok rantai. Ya. Ya, saya terima kelompok rantai. Kelompok kepala banteng. Kemudian kelompok pagi dan kapas. Kelompok pohon beringin dan kelompok bintang. Iya, ya. Oke. Coba yuk tepuk semangat. Iya, ya. Konsentrasi, fokus, siap. Kelas 4. Kelas 4 hebat. Kelas 4 cerdas, kreatif, berkarakter ya. Oke ya. Untuk tugasnya kalian tadi sudah mengerjakan soal evaluasi ya. Dan untuk tugas di rumah, perhatikan Bu Nika yuk. Untuk tugas di rumah yaitu mengerjakan halaman 65. Nanti bisa dibuka di rumah ya. Nah, kemudian setelah itu kesimpulan. Nah, kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Yang pertama, apa itu? Aturan atau kaidah yang berlaku di masyarakat disebut dengan norma. Yang kedua, setiap norma memiliki ciri dan sanksi yang berbeda-beda. Yang ketiga, kita harus selalu menjaga sikap dan perilaku kita dimanapun kita berada. Jaga sikap ya. Yang keempat, norma membatasi sikap dan perilaku agar hidup kita disiplin dan tertib. Ya, yang kelima, pelaksanaan norma di sekolah sangat berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban. Yang terakhir, kita harus selalu iya, satu saja kuncinya. Dimanapun kita berada, kita harus mengikuti dan mematuhi peraturan. Ya, jaga sikap dan perilaku. Terutama jaga mulutmu. Ya, mulutmu adalah harimaumu. Ya, maka dari itu berkatalah yang baik-baik. Ya, kita menutup materi pada hari ini. Siapa yang ingin bertanya? Ya, Sam silakan mau bertanya apa? Ya. Kalau naik sepeda ngebut di jalan raya melanggar norma. Oh ya, naik sepeda ngebut di jalan raya melanggar norma atau tidak? Tidak. Melanggar atau tidak? Melanggar. Melanggar norma apa? Hukum. Terus apa lagi? Kesopanan juga melanggar enggak? Iya juga ya, melanggar hukum. Karena kalau di jalan raya kita tidak boleh ngebut-ngebut naik sepeda, ya harus melihat aturannya. Harus berada di posisi sebelah kiri dan tidak boleh ngebut, ya tuh ya. Jadi kalau ngebut di jalan raya itu melanggar norma. Kalau misalnya pakai motor ya harus lengkap dengan surat-suratnya, ya. Kalau naik sepeda tidak perlu dengan ngebut-ngebut, ya. Begitu. Terima kasih. Udah ada lagi? Tidak. Terima kasih. Terima kasih anak-anak. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya besok apa itu? Ya, bisa kalian baca nanti di rumah ya. Materi keputusan bersama untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita menyanyikan lagu daerah Padang Bulan. Bisa? Bisa. Menyanyinya duduk saja, duduk aja tidak apa-apa ya. Ini lagu daerah. Nah, kita bersama-sama ya. Semuanya. Yuk prakonco Sore
padha rene rame-rame ing kene suka-suka langite padang sumebar bintang ya padha dolanan sinambi cangkriman. Iya, terima kasih, tepuk tangan sekali lagi. Wow, kalian sangat benar-benar hebat hari ini ya. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, ya, silakan ketua kelas untuk menyiapkan kita persiapan untuk berdoa, ya. Kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat siang, Bulihan. Terima kasih, Bulihan. Selamat siang, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga kesehatan tubuh kalian, dan tetap semangat. Terima kasih, sampai jumpa lagi.